Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustadz akan sedikit menyampaikan bagaimana tata cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelum Ustadz mempraktekkan materi tentang berwudu, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagian yang diwajibkan untuk kita basuh dengan air. Nah, yang kedua yaitu bagian yang disunnahkan untuk kita basuh dengan menggunakan air. Yang pertama, bagian yang diwajibkan yaitu muka. Nah, muka itu merupakan bagian yang diwajibkan dibasuh dengan air. Setelah muka, kemudian bagian yang kedua yaitu telapak tangan sampai siku. Ini merupakan bagian yang wajib dibasuh dengan air. Setelah telapak tangan sampai siku, kemudian kepala. Nah, kepala dimulai dari depan, kepala bagian depan sini sampai kepala bagian tengkuk. Setelah selesai membasuh, kemudian bagian yang terakhir yang wajib dibasuh yaitu kedua kaki. Kedua kaki sampai mata kaki. Nah, untuk kemudian bagian-bagian yang disunahkan yaitu sama, ada 4. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, mencuci kedua telapak tangan itu merupakan sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, setelah membasuh telapak tangan, yang kedua adalah kumur-kumur dan membasuh hidung. Nah, dua hal tersebut adalah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membasuh telinga. Nah, membasuh telinga ini adalah bagian yang disunahkan. Nah, jadi anak-anak, hal yang wajib dilakukan ketika berwudu yaitu yang pertama membasuh muka, kemudian membasuh telapak tangan sampai siku, ketiga membasuh kepala, yang terakhir dan keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, kemudian bagian yang disunahkan juga ada 4. Yang tadi yaitu yang pertama mencuci kedua telapak tangan, yang kedua dan ketiga membasuh kumur-kumur dan membasuh hidung, yang terakhir yaitu membasuh kedua telinga. Nah, 4 hal ini anak-anak adalah hal-hal yang disunahkan, yaitu artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, itu tadi sedikit materi tambahan dari Ustadz. Semoga bisa menjadi pelajaran yang bermakna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita simak praktek yang akan Ustadz sampaikan. Berikut adalah tata cara berwudu. Nah, pertama-tama yaitu niatkan terlebih dahulu di dalam hati kalian dan cukupkan membaca basmalah saja. Lalu kemudian basuhlah kedua telapak tangan kalian secara bergantian. Setelah itu berkumur dan membasuh hidung. Kemudian ambil air secukupnya, lalu basuh muka kalian secara menyeluruh, mulai dari dahi, dagu, dan belakang daun telinga. Selanjutnya, basuh kedua telapak tangan sampai siku kalian secara bergantian. Dimulai dengan tangan kanan terlebih dahulu.
Dan setelah itu, ambil air secukupnya, lalu lepaskan air itu dan basuh kepala dan kedua telinga kalian. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki kalian. Basuhlah sampai benar-benar semua bagian terbasuh dengan air. Setelah semua selesai kita basuh, kita berdoa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Oke, baik. Untuk materi yang kedua yang akan Ustadz sampaikan yaitu materi mengenai tentang tayamum. Tayamum sendiri yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Bersuci dengan menggunakan debu. Di mana tayamum ini dilakukan jika memang kondisi tidak memungkinkan. Artinya, jika kondisi kita sakit dan kita tidak diperkenankan untuk bersentuhan dengan air, ataupun jika kondisi kita dalam kondisi yang tidak sedang ada air di situ. Tayamum dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menepuk kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua yaitu dengan meniup kedua tangan. Oke. Nah, untuk tayamum sendiri ada dua bagian saja yang harus dibasuh. Yang pertama yaitu muka, yang kedua yaitu telapak tangan sampai siku. Nah, oke. Itu saja yang Ustadz sampaikan mengenai tentang materi tayamum. Sebelum itu, mari kita saksikan sedikit praktek tentang bertayamum. Berikut adalah cara bertayamum dengan menepukkan kedua telapak tangan. Pertama-tama, niatkan dalam hati terlebih dahulu, yaitu cukup membaca basmalah saja. Lalu kemudian tempelkan kedua telapak tangan ke permukaan yang sekiranya di situ ada debu yang menempel. Setelah itu, tepukkan kedua telapak tangan satu kali, lalu kemudian basuh ke muka. Kemudian selanjutnya, tempelkan kembali kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu tadi. Selanjutnya, tepukkan kembali, lalu kemudian basuh kedua telapak tangan sampai siku secara bergantian. Kemudian yang kedua adalah cara bertayamum dengan meniup kedua telapak tangan. Pertama-tama, niatkan terlebih dahulu dalam hati, yaitu cukup membaca basmalah. Kemudian tempelkan kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu. Setelah itu, tiup kedua telapak tangan satu kali, lalu kemudian basuh ke muka. Selanjutnya, tempelkan kembali kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu. Tiup kembali kedua telapak tangan kalian. Dan selanjutnya basuh kedua telapak tangan sampai siku secara bergantian. Baik, itu tadi yang bisa Ustadz sampaikan mengenai tentang materi berwudu dan bertayamum. Nah, sekarang coba kalian praktekkan di rumah mengenai yang pertama yaitu berwudu, kemudian bertayamum. Coba kalian minta tolong kepada ibunda atau ayah kalian masing-masing di rumah untuk merekam praktek kalian ketika berwudu. Oke, sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan ada pesan buat kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa
tetap fastabiqul khairat. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.